Salam, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya berharap panjenengan semuanya yang masih mengikuti ibadah dari rumah tetap dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat dan tidak lepas dari pengharapan kita kepada Tuhan. Apapun yang sedang kita hadapi dan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, tetap selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita mengucap syukur jikalau keadaan yang ada di sekitar kita semakin membaik, keadaan di Jogja juga semakin membaik, dan kita bersyukur juga untuk wilayah yang ada di Terban termasuk dalam zona rendah, ya, zona penularannya rendah, dan di sekitarnya juga yang ada di daerah Jetis dan sekitarnya juga resikonya rendah semuanya. Itu satu pencapaian yang luar biasa dan mengucap syukur kepada Tuhan untuk situasi dan kondisi yang semakin membaik ini. Pada pagi hari ini kita akan kembali bersama-sama belajar firman Tuhan masih di dalam kitab Raja-Raja, ya, yang hari ini kita ambil dari 2 Raja-Raja pasal yang keempat juga, ya, dalam ayat yang ke-38 sampai dengan ayat yang ke-41. Judul firman Tuhan pada pagi hari ini, pemeliharaan Tuhan dalam bencana. Nah, sebelum kita belajar lebih lanjut, mari kita akan berdoa mohon pimpinan Tuhan terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kami siap mendengarkan sabda firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, supaya kami mengerti dan memahami akan kebenaran firman-Mu. Kami serahkan waktu kami serahkan seluruh hidup kami, hanya di dalam kuasa Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca teks kita pada hari ini dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang keempat ayat 38 sampai dengan ayat 41 ini, ada banyak hal yang terjadi, dan disitulah ada satu hal yang luar biasa yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan umatnya. Peristiwa yang sedang terjadi di Gilgal, yaitu berkenaan dengan bencana kelaparan, dan Elisa bersama dengan rombongan Nabi ada di situ. Nah, pertanyaannya, mengapa Elisa datang di saat terjadi kelaparan di negeri itu? Ya. Kenapa dia harus repot-repot datang mengunjungi tempat itu? Nah, di saat kondisinya yang terjadi pada waktu itu ada bencana kelaparan yang hebat. Ya. Kalau kita berpikir secara logis, ya seharusnya tidak usah datang lah. Kenapa harus datang ke sana? Ya. Kalau kita berpikir, ada apa? Mengapa Tuhan menuntun Nabi Elisa ke Gilgal yang pada waktu itu sedang menghadapi bencana kelaparan yang luar biasa? Ya, kita perlu memahami, ya, bahwa ada kalanya kelaparan akibat gagal panen merupakan suatu hukuman yang dipakai oleh Allah untuk menghukum umatnya, ya, karena ketidaktaatan mereka kepada Tuhan. Nah, apa yang terjadi dengan Gilgal pada waktu itu sehingga terjadi bencana kelaparan yang luar biasa di negeri itu? Ya, kita tidak tahu apakah itu memang suatu hukuman yang Tuhan nyatakan atau ada maksud yang lain yang Tuhan sedang kerjakan di sana. Ya, untuk menyatakan kuasanya, untuk menyatakan semua rahmatnya. Ya, kalau kita melihat di dalam Imamat pasal yang ke-26 ayat 26 sampai dengan 28 pun juga menjelaskan, ya, Tuhan memberikan hukuman-hukuman termasuk gagal panen sehingga terjadi kelaparan karena ketidaktaatan dari umatnya. Ya, itulah yang terjadi dengan kehidupan bangsa Israel, bahwa mereka juga dihukum oleh Tuhan ketika mereka hidup dalam ketidaktaatannya kepada Tuhan, dan mereka kehilangan berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan mereka. Tetapi di dalam bencana, di dalam situasi krisis yang terjadi, dan di dalam berbagai pencobaan yang luar biasa dialami oleh umat Tuhan, selalu ada maksud dari Tuhan, bahwa Tuhan ingin menyatakan rahmatnya, Tuhan ingin menyatakan kuasanya, Tuhan ingin menyatakan anugerahnya, bahwa Tuhan adalah Allah yang penuh kasih, yang memelihara umatnya. Tetapi umat yang seperti apa yang dipelihara oleh Tuhan? Umat yang seperti apa yang diberkati oleh Tuhan? Ya, ini yang harus kita pahami dalam kehidupan kita. Elisa datang ke Gilgal dan yang sedang berada di tengah-tengah bencana kelaparan karena Allah yang menuntun Elisa ke sana supaya Allah menyatakan kuasanya kepada semua orang. Ya. Ini bukan kelaparan karena firman Tuhan, karena haus firman Tuhan, karena mereka ingin makanan roti yang hidup,
ya dari firman Allah, tetapi kelaparan karena tidak ada bahan pangan yang mereka miliki. Dan Allah membawa Elisa ke sini supaya Allah menyatakan kuasanya, bahwa Allah sanggup memelihara umatnya yang hidup di hadirat Tuhan. Ya. Tuhan berkenan memelihara, Tuhan berkenan untuk memberikan anugerahnya dan berkat-berkatnya ketika krisis terjadi dan melanda semua orang. Ya. Kepada orang-orang yang percaya kepada Dia, orang-orang yang percaya kepada Dia yang hidup di dalam hadiratnya. Ya. Yang hidup di hadiratnya itu bisa dikatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Ya. Sehingga kalau kita melihat dalam perjanjian baru selalu ditekankan baik di dalam tulisan Yesus sendiri, ya, yang dicatat oleh Yohanes maupun oleh Paulus yang menyatakan hal itu. Ya, supaya kita hidup di dalam Dia, hidup di hadiratnya, berarti sungguh-sungguh kita membangun iman kita, ya, melandasinya dengan rasa takut akan Tuhan, menempatkan Tuhan di atas segala-galanya dalam kehidupan kita. Ya, hidup di hadirat Tuhan juga adalah satu bagian bagaimana kita, ya, memiliki kasih yang luar biasa kepada Tuhan, kasih mengasihi Allah di dalam kehidupan kita. Ya. Dan orang-orang yang hidup di hadirat Tuhan adalah orang-orang yang selalu menyerahkan hidupnya, menggantungkan hidupnya sepenuhnya kepada Allah. Ya. Sehingga Allah berkenan untuk membukakan berkatnya bagi mereka. Sehingga di saat krisis melanda, di saat dalam kondisi mereka menghadapi bencana, ya, Tuhan hadir dalam kehidupan mereka. Tuhan menolong mereka, Tuhan memberkati mereka, memelihara mereka dengan caranya yang ajaib. Ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya peristiwa yang terjadi, ya, yang pada saat itu Elisa bersama dengan rombongan para nabi yang lainnya berkumpul di sana di negeri itu, di Gilgal, yang sedang berada dalam peristiwa kelaparan yang dahsyat dan luar biasa itu, ya. Karena ini mengajarkan kepada kita, ya. Ada dua hal yang diajarkan di sini, ya. Yang pertama, mari kita melihat ayat 38, ya, dan ayat yang ke-39. Elisa kembali ke Gilgal pada waktu ada kelaparan di negeri itu. Dan ketika pada suatu kali rombongan nabi duduk di depannya, berkatalah ia kepada bujangnya, taruhlah kuali yang paling besar di atas api dan masaklah sesuatu makanan bagi rombongan nabi itu. Lalu keluarlah seorang dari mereka ke ladang untuk mengumpulkan sayur-sayuran. Ia menemui pohon sulur-suluran liar dan memetik daripadanya labu liar serangkul penuh dalam jubahnya. Sesudah ia pulang, teruslah ia mengirisnya ke dalam kuali masakan tadi, sebab mereka tidak mengenalnya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, yang pertama, orang yang hidup di hadirat Tuhan, mereka tidak perlu memusingkan akan kekurangan makanan. Ya. Mereka tidak perlu memusingkan itu. Ya. Mau kurang makan atau tidak, mereka tidak perlu memusingkannya. Ya. Karena itu bukanlah menjadi bagian dia. Ya. Bagian dia adalah bagaimana dia menempatkan dirinya di hadapan Tuhan, mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, melakukan apa yang Tuhan kerjakan, yang Tuhan percayakan dalam kehidupan mereka. Itu bagian mereka. Masalah makan, masalah-masalah yang lain berkenaan dengan ekonomi, berkenaan dengan kebutuhan hidup, itu adalah tanggung jawabnya Tuhan. Tuhan yang akan berikan itu tepat pada waktunya. Ya. Elisa datang ke suatu tempat yang sedang mengalami bencana kelaparan. Bayangkan, dalam kondisi seperti itu tidak ada bahan pangan, tidak ada persediaan sama sekali, hasil panen tidak ada. Orang yang menjual makanan pun juga tidak ada. Tetapi mengapa Elisa dengan begitu tenangnya dia berkata kepada bujangnya, taruhlah kuali yang besar, masaklah sesuatu makanan bagi rombongan nabi itu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, jikalau Elisa tidak hidup dalam imannya kepada Tuhan, jikalau Elisa tidak sungguh-sungguh menggantungkan hidupnya juga kepada Tuhan, ya, dapatkah dia dengan tenang untuk dia mengatakan kepada bujangnya dalam kondisi tidak ada makanan, ya. Ini menunjukkan satu iman yang luar biasa, ya.
Apa yang diperintahkan oleh Elisa kepada bujangnya ini adalah perintah yang tidak masuk akal. Di saat seluruh negeri itu benar-benar kehabisan pangan, tetapi Elisa memerintahkan bujangnya untuk memasak. Dari mana harus memasaknya? Apa yang mau dimasak? Makanannya dari mana? Ya. Hal ini menyentuh pada satu iman, ya, yang sesungguhnya juga mendorong kepada kita seberapa besar iman kita di hadapan Tuhan. Ya. Elisa juga mengajarkan kepada mereka tentang iman yang luar biasa ini kepada Tuhan, kepada rombongan Nabi itu. Ya. Tuhan sanggup mencukupi, Tuhan sanggup menyediakan keperluan hidup bagi orang-orangnya yang sungguh-sungguh hidup di hadirat Tuhan dengan iman yang teguh. Ya. Ada banyak orang yang tidak sanggup, ya, menjalani hidupnya, takut nanti tidak bisa makan. Bahkan ada banyak hamba-hamba Tuhan yang karena kekhawatirannya akan masa depannya, kekhawatirannya akan segala kebutuhan hidupnya, sehingga mereka, ya, mau bekerja dengan sangat kerasnya sampai lupa waktu untuk mereka melayani Tuhan, sampai lupa waktu untuk mereka memberikan waktu terbaiknya bagi Tuhan. Akhirnya yang diberikan kepada Tuhan adalah waktu-waktu sisa, tenaga-tenaga sisanya saja. Ya. Pelayanannya tidak menjadi efektif, tidak menjadi maksimal. Ya. Karena apa? Dia berpikir untuk kebutuhannya sendiri. Dia menggantungkan semua kebutuhan hidupnya hanya pada kekuatannya sendiri, mengandalkan dirinya sendiri. Ada banyak hamba-hamba Tuhan yang seperti itu, tetapi Elisa mengajarkan kepada kita bahwa orang-orang yang hidup di hadirat Tuhan dengan iman yang sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, Tuhan sanggup mencukupi. Tuhan sanggup menyediakan segala keperluan hidup orang-orangnya yang sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Iman ini harus tumbuh di dalam kehidupan seorang hamba Tuhan dan juga harus ditularkan kepada setiap jemaat-jemaat Tuhan, ya, supaya mereka semuanya juga hidup di dalam Tuhan dengan iman yang sungguh-sungguh taat kepada Tuhan. Ya. Ayat 39 ini menunjukkan satu hasil yang luar biasa. Bagaimana Tuhan menyediakan bahan makanan bagi orang-orang yang hidup di hadirat Tuhan. Ya. Persoalannya yang terjadi pada waktu itu disediakan semua makanan, tetapi makanan itu adalah makanan yang, ya, bisa dikatakan makanan yang beracun. Karena apa? Itu tanaman-tanaman liar. Tetapi Tuhan tidak pernah kurang cara, Tuhan tidak pernah kurang akal untuk memberikan dan menyediakan serta mencukupi kebutuhan hidup hamba-hambanya. Ada banyak cara yang Tuhan bisa lakukan, tetapi kita melihat di sini Tuhan sediakan. Ada orang yang disuruh keluar pada waktu itu, ya, mengumpulkan sayur-sayuran, ada pohon sulur-suluran liar, dan kemudian memetik daripadanya labu liar, dan jumlahnya cukup banyak dan bisa dimakan. Ya. Ini pertama, ini dulu kita melihat di sini Tuhan sediakan. Ya. Soal nanti apa yang akan terjadi, ya, ada makanan yang beracun yang dimakan sehingga ada yang berteriak, ada maut dalam kuali dan segala macamnya. Nanti kita akan melihat, ya, apa yang terjadi di situ. Ya. Tetapi di sini Allah mengajar kita, sekalipun dalam suatu bencana hidup yang luar biasa, Allah berfirman kepada kita semuanya, jangan khawatir akan hidupmu. Yesus menegaskan kepada kita di dalam Injilnya, dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-31, ya, tentang apa yang mau kamu makan, tentang apa yang mau kamu minum ataupun pakai, Tuhan yang akan menyediakannya bagimu. Tuhan tidak pernah lalai untuk menepati janjinya kepada hamba-hambanya yang setia kepadanya, kepada hamba-hambanya yang sungguh-sungguh hidup di dalam Dia. Ya. Tuhan tidak pernah membiarkan hamba-hambanya itu dalam kekurangan. Sehingga bagi orang-orang yang percaya kepadanya yang sungguh-sungguh hidup di dalam hadirat Tuhan, mereka tidak akan pernah memusingkan masalah kekurangan makanan. Karena baginya hidup yang terpenting adalah melakukan kehendak Allah. Soal kebutuhan-kebutuhan hidup, Tuhan yang menyediakannya.
Itu janji Tuhan. Pegang janji Tuhan ini. Asalkan kita sungguh-sungguh hidup di hadirat-Nya dengan benar, dengan cara hidup yang layak, yang sesuai dengan apa yang difirmankan Tuhan. Hidup sesuai dengan panggilan kita. Tuhan yang jamin kehidupan kita. Tuhan yang akan memberkati kita. Jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang mau kamu makan atau kamu minum atau kamu pakai. Tuhan yang akan menyediakannya bagimu. Elisa bersama dengan rombongan Nabi pun mengajarkan kepada kita, Tuhan yang sediakan kebutuhan-kebutuhan dari hamba-hambanya. Sekarang saudara sebagai jemaat yang dipercayai oleh Tuhan, iman yang luar biasa. Apakah iman kita ini kita bangun dengan rasa takut akan Tuhan, sehingga kita terus mendekatkan diri kepada Tuhan, sehingga kita memiliki kehidupan keimanan yang hidup dalam kesetiaan dan ketaatan kita kepada Tuhan. Kalau hal itu terjadi dalam kehidupan kita, maka sesungguhnya saudara dan saya tidak akan pernah lagi merasa khawatir akan apapun juga. Saudara bekerjalah sewajarnya sehingga Tuhan yang akan berkati. Saudara melakukan apa yang menjadi bagian saudara dengan tetap memegang teguh iman kita di hadapan Tuhan. Tuhan yang akan menjamin kehidupan kita. Percayalah itu. Percayalah bahwa Tuhan sanggup menyediakannya bagimu. Yang kedua, yang diajarkan kepada kita, ayat 40 dan 41. Kemudian dicedoklah dari masakan tadi bagi orang-orang itu untuk dimakan, dan segera sesudah mereka memakannya berteriaklah mereka serta berkata, maut ada dalam kuali itu, hai abdi Allah, dan tidak tahan mereka memakannya. Tetapi berkatalah Elisa, ambillah tepung, dilemparkan nyala itu ke dalam kuali, serta berkata, cedoklah sekarang bagi orang-orang ini supaya mereka makan, maka tidak ada lagi sesuatu bahaya dalam kuali itu. Yang kedua yang Tuhan ajarkan adalah bahwa orang-orang yang hidup di hadirat Tuhan akan terpelihara hidupnya oleh Tuhan. Mereka akan terpelihara sebagaimana disampaikan di awal tadi. Saya katakan bahwa mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang takut akan Tuhan, yang tetap setia kepada Tuhan, dan yang selalu berharap kepada Tuhan. Mereka akan sungguh-sungguh terpelihara hidupnya. Mereka akan diberkati oleh Tuhan. Tuhan yang menyediakan makanan bagi mereka, Tuhan yang menyediakan kebutuhan mereka, tidak akan pernah membiarkan mereka mati. Tidak akan membiarkan mereka mengalami malapetaka dalam hidup mereka. Tuhan yang akan memberikan kepada mereka kehidupan. Semua berkat yang datang dari Tuhan, ketika sudah dikuduskan dan disucikan, Tuhan akan membuat itu menjadi makanan yang sehat dalam kehidupan seseorang yang percaya kepadanya. Jadi kita tidak perlu khawatir. Hidup kita terpelihara di dalam Tuhan. Walaupun mereka berteriak, ada maut dalam kuali itu, hai abdi Allah, tetapi Tuhan menetralkan dengan caranya Tuhan yang luar biasa. Nabi Elisa melemparkan mungkin segenggam atau seberapa tepung itu, sehingga makanan itu menjadi baik dan sehat untuk dimakan oleh nabi-nabi yang ada dalam rombongan itu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Allah yang sanggup melepaskan mereka dari maut. Racun dari makanan itu dibuat Tuhan netral, sehingga membuat makanan itu sehat dan bisa bermanfaat bagi tubuh jasmani dari setiap hamba-hamba Tuhan. Allah yang memelihara hidup mereka pada masa kelaparan, menunjukkan kebaikan-kebaikannya kepada mereka semuanya. Tuhan betul-betul memperhatikan kehidupan mereka. Tuhan tidak akan pernah membiarkan orang-orangnya yang setia, orang-orangnya yang sungguh-sungguh menggantungkan hidupnya kepada Tuhan menderita. Tuhan akan melihara itu dengan sebaik-baiknya. Sebab bagi orang yang tetap setia kepada Tuhan, setia kepada firman Tuhan, yang sungguh-sungguh taat dalam melakukannya, akan dipelihara Allah secara khusus. Masalahnya kalau kita ini berharap Tuhan pelihara kita setia enggak? Kita taat enggak kepada firman Tuhan?
Kita tetap setia enggak kepada ajaran-ajaran firman Tuhan? Apakah kita tetap setia berpegang teguh kepada ajaran firman Tuhan yang benar ini? Jikalau kita sudah melakukannya, yakinlah dan percayalah bahwa Tuhan yang akan memelihara kita dengan pemeliharaan yang khusus kepada kita semuanya. Berkatnya tidak akan pernah berhenti mengalir di dalam kehidupan kita. Jadi kalau ada hamba-hamba Tuhan sampai mereka harus bekerja, sehari-hari bekerja, menghabiskan banyak waktunya untuk bekerja, ya, mereka adalah orang-orang yang kurang percaya akan pemeliharaan Tuhan. Bahwa orang-orang yang menjadi hamba-hambanya pun yang sungguh-sungguh hidup bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, Tuhan memberikan jaminan yang pasti. Tuhan betul-betul menjamin kehidupan mereka, memelihara mereka, dan memperhatikan kehidupan mereka dengan pemeliharaan yang khusus kepada mereka semuanya. Ya. Kebutuhannya dipenuhi. Masalahnya banyak hamba Tuhan juga yang keinginannya terlalu tinggi, keinginannya terlalu besar. Ya. Tuhan sudah cukupi kebutuhannya, sudah cukup kebutuhannya, tetapi keinginannya yang belum cukup sehingga mereka banyak yang bekerja. Ya. Kalau seorang hamba Tuhan dia bekerja, ya, bekerjanya harusnya adalah pekerjaan rohani. Kalau pekerjaannya adalah pekerjaan sekuler, ya, sedangkan hidupnya sudah cukup tetapi masih bekerja secara sekuler, apa yang sedang dia cari? Ya. Dia tidak sedang mencari berkat Tuhan. Berkat Tuhannya, ya, tidak ada dalam hidup mereka. Orang-orang yang sungguh-sungguh berharap hanya kepada Tuhan dan yang menggantungkan seluruh hidupnya kepada Tuhan dan penuh penyerahan diri kepada Tuhan akan terpelihara seluruh hidupnya. Tuhan punya cara yang luar biasa. Tuhan punya cara yang ajaib untuk memelihara hamba-hambanya. Ya. Demikian pula kepada setiap jemaat yang sungguh-sungguh hidupnya bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, berharap sepenuhnya kepada Tuhan, pasrah bongkoan kepada Tuhan, Tuhan yang akan pelihara hidup jemaat itu. Nah, masalahnya apakah kita sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan? Kita sungguh-sungguh menggantungkan hidup kita dengan iman dan keyakinan kita yang kokoh kepada Tuhan atau tidak? Ya. Saya sungguh-sungguh merasakan berkat pemeliharaan Tuhan yang luar biasa, karena kami sekeluarga hanya bisa berserah kepada Tuhan. Ya. Saya sebagai gembala, saya sebagai seorang hamba Tuhan, saya sadar dan saya paham akan panggilan saya. Hidup saya adalah hidup oleh firman Tuhan dan saya menghidupi diri saya dengan firman Tuhan. Saya menyerahkan hidup saya kepada Tuhan, sepenuhnya berserah kepada Tuhan. Tuhan pelihara hidup saya dan keluarga saya. Tuhan punya cara untuk memberkati kami. Berkat itu datang dari pemeliharaan Tuhan kepada setiap orang yang menggantungkan hidupnya kepada Tuhan dan bukan mencarinya. Kalau kita mencari, itu berarti kita mendapatkan gaji, ya, mendapatkan penghasilan. Tetapi kalau berkat datang dari pemeliharaan Tuhan sebagai buah dari ketulusan kita, kesungguhan kita, ketaatan kita di dalam menyerahkan diri kita dan menggantungkan seluruh hidup kita hanya kepada Tuhan. Allah telah berjanji kepada umatnya, kepada orang-orang percayanya yang sungguh-sungguh hidup di hadiratnya, bahwa Ia akan dengan berlimpah-limpah memberkati persediaannya dan memuaskan hatinya. Bahkan yang miskin itu pun dipeliharanya dengan makanan dan dikenyangkan dengan roti. Kita bisa melihat di dalam Mazmur pasal yang 132 ayat yang ke-15. Firman Tuhan berkata kepada kita, perbekalannya akan kuberkati dengan limpahnya, orang-orangnya yang miskin akan kukenyangkan dengan roti. Sungguh indah janji Tuhan kepada kita. Asalkan kita mau sungguh-sungguh hidup di hadirat Tuhan, kita akan menikmati berkat pemeliharaan Tuhan.
Tuhan sanggup memelihara umatnya meski berada di dalam bencana, krisis. Tuhan sanggup memeliharanya dengan caranya yang ajaib. Ya. Oleh sebab itu, mungkin kita pada saat ini tidak sedang berada pada krisis kelaparan, bencana kelaparan, atau bencana-bencana yang lainnya seperti dalam kisah yang dialami oleh Elisa ini. Tetapi kita dapat belajar untuk hidup di hadiratnya dengan membangun di atas iman kita rasa takut akan Tuhan, kasih mengasihi kepada Tuhan dengan ketulusan hati, membangun hidup kita dengan kesetiaan akan firman-Nya, ya, dan hidup bergantung sepenuhnya hanya kepada Tuhan Allah kita, sebab hanya Tuhanlah yang sanggup untuk mendatangkan segala berkat-berkat pemeliharaannya dengan berlimpah-limpah atas kehidupan kita semuanya. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini menguatkan iman kita dan membuat hidup kita ini akan semakin diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, tetapi kami percaya Tuhan bahwa Roh-Mu tidak pernah berhenti untuk mengingatkan kami akan firman-Mu, sehingga kami boleh belajar dari Elisa untuk selalu bergantung kepada Tuhan, sehingga boleh mengalami dan menikmati mujizat, berkat-berkat dan pemeliharaan yang indah, yang luar biasa yang Tuhan nyatakan dalam hidupnya. Demikian pula akan terjadi dengan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur atas firman-Mu ini, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.